Apa arti dari Muktamar Muhammadiyah kali ini? Pesan apa yang ingin disampaikan Muhammadiyah dalam Muktamar ke-48 ini dan bagaimana prospek pimpinan baru Muhammadiyah? Apakah Muhammadiyah akan tetap berada jauh dari kekuasaan atau mungkin akan lebih proaktif dalam politik praktis menjelang pemilu 2024? Akan kita bahas bersama dengan sosiolog dari UGM. Selamat malam. Selamat malam, Mbak Zeza. Selamat malam, Pak. Pak, apa arti Muktamar 48 kali ini bagi Muhammadiyah, Pak? Apalagi menjelang pemilu kontestasi 2024. Ya, ini cukup berarti ya, karena Muktamar ini di tengah satu prestasi besar, tapi siang lain juga momentumnya menghadapi 2024 pemilihan dan kontestasi politik. Saya simak juga itu pidato pembukaan Presiden maupun pidato sambutan waktu Profesor Haidar Nasir juga menceritakan tantangan terbesar yang dihadapi oleh Muhammadiyah. Dan karena itu pula Presiden juga sudah mengapresiasi dan mengangkat cerita mengenai keberhasilan Muhammadiyah menjadi bagian di dalam penguatan kebangsaan, soal pendidikan, kesehatan, dan seterusnya itu. Nah, siang lain juga Muktamar ini tentu menjadi pertaruhan ke depan akan meningkatkan kualitas peran ke arah yang lebih kemaslahatan dalam pengertian tertentu untuk tidak menjadi bagian dari pertarungan politik ataukah justru tergoda gitu. Nah, oleh karena itu saya rasa memang rumusan hasil dari Muktamar Muhammadiyah ini akan menjadi pintu besar kita ke arah mana. Saya berharap ini akan menjadi satu narasi yang disampaikan oleh Profesor Haidar Nasir bahwa tidak menjadi bagian dari kekuatan pribadi atau kekuatan kelompok, tapi kemaslahatan umat. Sebagaimana temanya kan kali ini memajukan Indonesia dan mencerahkan atau menyinari dunia begitu. Saya kira ini tema besar yang cukup menarik itu, Mbak Zeza. Kemudian menarik pernyataan Pak Ari pada saat mengatakan bahwa ini adalah momen untuk pertaruhan ke depannya, kualitas peran Muhammadiyah tidak menjadi bagian dari pertarungan politik atau justru tergoda. Karena ini ada hubungannya mungkin dengan pernyataannya Amin Rais yang meminta Muktamirin untuk tidak memilih calon yang keluar masuk istana. Tanggapannya seperti apa, Pak Ari? Ya, saya kira konteksnya adalah pengalaman masa lalu mengenai pertarungan pembelahan ya yang membuat ormas besar salah satunya Muhammadiyah meskipun ini secara personal untuk menjadi bagian dari konflik itu. Pembelahan sosial yang terjadi di masyarakat akibat dari politisasi organisasi kemasyarakatan itu memang punya resiko. Tapi saya kira statement Pak Amin Rais itu hanya umum aja begitu. Saya kira yang paling penting sebetulnya adalah keluar masuk istana itu bukan problem begitu. Tergantung misi besarnya yang akan dibawa apa begitu. Nah, atas dasar itu pula peran strategis yang dimaksud adalah reputasi yang tadi disampaikan mengenai peran Muhammadiyah di dalam kemaslahatan di bidang berbagai bidang itu yang tadi juga disampaikan oleh Profesor Haidar Nasir mengenai menjaga keutuhan bangsa, terus menjaga kemajuan untuk Indonesia. Artinya Muhammadiyah makin banyak berpikir tentang keindonesiaan dibandingkan sekedar kelompok. Saya rasa ini statement yang menarik dari Kiai Haji Haidar Nasir. Dengan cara seperti itu maka kita perlu selalu membaca bahwa secara kontekstual apa yang disampaikan oleh Profesor Haidar Nasir adalah jangan sampai Muhammadiyah terjebak juga menjadi bagian dari konfliktual itu. Karena justru sebaliknya yang catatan pentingnya adalah Muhammadiyah menjadi titik kendali atas pertarungan politik. Kontestasi itu tidak bisa sekedar diikuti ya sehingga masuk di dalam perseteruan dan kubu-kubu, tapi sebaliknya Muhammadiyah harus menyirami dengan konsep kemaslahatan itu. Jadi kendalinya sekarang itu justru pada Muhammadiyah maupun NU misalnya. Baik.
Baik Pak Ari, apakah itu artinya dengan pernyataan Pak Haidar bahwa dipesankan kepada nanti yang terpilih 13 orang dan juga ketua umum dan juga sekretaris umum bahwa peran ataupun posisi Muhammadiyah ini tetap berperan dan berposisi di sosial saja, tidak usah proaktif ke politik seperti itu Pak? Ya sebetulnya sejak dulu ya saya visinya Pak Haidar Nasir itu kan saya lihat memang kemaslahatan. Artinya peran politik strategis itu lebih dipahami untuk kemajuan bangsa, tidak sifatnya personal yang didesain oleh kepentingan politik tertentu. Sehingga kalaulah berpolitik itu artinya bukan dalam arti mencari kekuasaan, tapi lebih bagaimana value-nya itu bisa mempengaruhi menjadi policy-policy strategis. Berpolitik tentu tidak bisa sekedar dipahami dalam konteks orang memiliki hasrat di dalam perolehan kursi jabatan dan dukung mendukung begitu. Tapi bagaimana value Muhammadiyah dengan konsep kemajuan itu bisa menyebarkan value-nya ke beberapa aspek, dan karena itu pula sebetulnya tidak terjebak pada kepentingan orang per orang atau partai tertentu atau kelompok, karena jebakan mobilisasi oleh kepentingan partai politik atas Muhammadiyah itu akan sangat berisiko, akan mahal biayanya, karena di situ harus menjadi pertaruhan besar. Nah atas dasar itu apa yang diingatkan oleh Profesor Haidar Nasir mengingatkan juga kita bahwa ada keterhubungan cita-cita Muhammadiyah untuk kebangsaan ini cukup kuat begitu. Baik. Ini cukup menarik sebenarnya, bukan mencari kekuasaan namun bisa memberikan kebijakan-kebijakan strategis. Kita tahu bahwa sebenarnya banyak kader Muhammadiyah yang juga berada di pusaran kekuasaan, di pusaran pemerintah. Apakah dengan hal ini seharusnya Muhammadiyah bisa punya peran lebih besar dalam keindonesiaan? Ya, kalau kita lihat dari spiritnya itu, maka value yang ditanamkan oleh Muhammadiyah untuk berbagai aspek itu memang sangat mungkin itu bisa dilakukan. Seperti yang tadi disinggung di dalam pidato pembukaan, bahwa begitu banyak sekolah, begitu banyak tersebar di Indonesia, pengabdian di bidang kesehatan juga, cita-cita besar untuk menjaga keutuhan Indonesia dan memajukan ke Indonesia harus dibaca bukan sifatnya parokial, terjebak atau pada kepentingan kelompok partai tertentu, tapi dia bisa mewarnai agenda strategis kebangsaan. Itu catatan pentingnya gitu. Sehingga kalaulah misalnya ada kader-kader yang kelak misalnya menjadi menteri atau posisi strategis, misi besarnya bukan sekedar kepentingan kelompok, tapi membawa value itu untuk kepentingan Indonesia. Sehingga misalnya dorongan untuk terjadinya pembelahan sosial, mestinya Muhammadiyah bisa mencegah untuk hal kayak gitu. Karena kemampuan Muhammadiyah yang tadi dipesankan oleh Kiai Haji Haidar Nasir untuk melakukan persatuan, pemajuan Indonesia itu ditandai oleh memanfaatkan pemilu bukan untuk menjadi sekedar kontestan, tapi lebih penting dari itu mewarnai nilai-nilainya itu. Sehingga kalau nilai-nilai itu berpengaruh pada kontestan dalam konfigurasi politik di 2024, maka dia akan berpengaruh siapapun yang nanti kelak berkuasa, nilai-nilai itu akan terjaga. Itu jauh lebih penting. Itu artinya jika pun kemudian proaktif kader-kadernya dalam pusaran kekuasaan, bukan untuk mendapatkan kekuasaan itu sendiri ya Pak ya, untuk menjaga keutuhan bangsa, kemajuan bangsa, untuk memberikan kebijakan-kebijakan strategis untuk masyarakat Indonesia seperti itu. Berbicara mengenai para tokoh Muhammadiyah ataupun kader Muhammadiyah yang saat ini sudah menjadi tokoh, dari nama-nama 39 nama di 13 nama teratas ini juga ada beberapa tokoh yang sebenarnya cukup aktif dalam politik maupun berada di dalam kekuasaan ataupun sering mengomentari seperti itu. Bagaimana prospeknya nih Pak, posisi Muhammadiyah ke depan kalau dilihat seperti ini komposisinya? Ya saya kira kita itu harus berpikir bahwa Muhammadiyah untuk Indonesia. Artinya dengan cara seperti itu, maka tokoh-tokoh yang tercantum di dalam 13 kelak yang nanti akan menjadi memimpin begitu, itu harus senantiasa membawa value gitu. Jadi harus sebesar organisasi ini besar, value-nya besar. Sehingga pilihan-pilihan strategis ke depan harus sebesar itu, harus sebanding itu. Tidak terjebak pada kelompok-kelompok tertentu. Nah dengan konsep ini maka kalaulah nanti
ikut menjadi bagian, entah kader-kadernya itu menduduki posisi tertentu, value itu yang bisa menjaga. Toh publik juga melakukan kontrol yang selama ini ada dikerjakan. Karena kalau sekedar menjaga politik ini seolah-olah selalu menjadi dampak buruk, ya justru Muhammadiyah harus membersihkan. Misalnya begitu. Nah, dengan cara seperti itu, maka gagasan politik intelektual itu harus dijadikan sebagai narasi sekaligus diskurs di dalam membawa peran strategis itu. Jadi sekali lagi tidak terjebak pada posisi dan orang per orang, tapi lebih pada value-nya. Saya konsisten menjaga itu kayaknya. Baik Pak Ari, dari 13 nama yang sudah keluar dari 39 sudah ada 13 teratas, prospek yang paling atau peluang yang paling besar yang mana kira-kira Pak Ari? Ya, saya kira kalau lihat dari komposisi ini ada tarik ulur Mbak Erziza, antara orang kelompok yang punya visi moderasi, visi kebangsaan kuat, ada visi yang agak bernilai agak keras yang selama ini ada, terus seretan pada politik juga ada gitu. Saya tidak mau menyebut nama, tetapi di antara 13 itu ada komposisi ke arah itu. Nah, saya punya harapan agar visi besar sesuai dengan arah tentang Muhammadiyah bisa memajukan Indonesia dan dunia, maka fokuslah pada misi itu, karena itu tokoh-tokoh yang punya reputasi dan track record untuk menjaga kepentingan kebangsaan itu semoga akan lebih banyak diajukan begitu. Baik Pak Ari, tadi disebutkan setidaknya ada 3 kategori komposisi. Persentasenya seperti apa nih Pak? Yang paling mungkin ada yang paling besar, ada yang lebih kecil persentasenya? Ya, kalau kita bicara soal itu, peluang untuk moderasi, ya kalau kita bicara tentang peluang untuk reputasi dan capaian sejauh ini, terlalu berisiko kalau Muhammadiyah memilih pemimpin yang terlalu ekspansif dalam kuasa politik. Nah, termasuk garis kelompok yang keras misalnya begitu. Tapi lebih pada moderasi dan soft itu jauh lebih penting, karena sebagian besar spektrum Muhammadiyah itu ke sana begitu. Karena ini akan beriringan dengan apa yang dikerjakan oleh Nahdlatul Ulama misalnya, organisasi besar juga Muhammadiyah dan NU, yang semoga ke depan ini tidak berkompetisi, tidak berkontestasi antara keduanya, tapi justru berkolaborasi untuk menjaga kebangsaan. Saya punya bayangan kalau NU misalnya itu pemimpinnya juga golongan moderat, nasionalis, religius, Muhammadiyah juga begitu. Tidak kelompok garis yang keras, sehingga nanti ada chemistry. Sehingga tidak bersaing antara NU dan Muhammadiyah, tapi Muhammadiyah dan NU bisa berkolaborasi untuk berkontribusi pada kebangsaan. Saya rasa ini poin kuncinya karena Pak Ari, namun dari 13 nama itu kan tergantung para muktamirin yang malam hari ini sekarang sedang melakukan e-voting. Menurut Pak Ari, para muktamirin ini cenderungnya kemana? Kalau kita lihat kan nama Anwar Abbas ini paling atas kemarin. Ya, tapi sekali lagi Mbak, ini masih 50-50 lah. Ya, saya mengatakan ini karena dua garis atau dua kelompok, antara yang kelompok yang dianggap keras dengan yang moderat dan visioner, ini sedang berkontestasi ke dalam. Semoga Muhammadiyah juga selalu berpikir kolaborasi kebangsaan ke depan. Sekali lagi ini masih 50-50 Mbak, meskipun komposisi yang ada kita bisa lihat ada nama-nama yang disebut selama ini terlalu keras dan cenderung politis, kemudian ada yang moderat, terus kemudian lebih intelektualitas dan sebagainya. Dan nanti pertimbangan-pertimbangan itu Mbak, menurut saya masih kita bisa coba lihat. Semoga 13 ini akan melahirkan yang terbaik begitu. Baik. Tadi sudah disinggung bahwa Muhammadiyah ini adalah organisasi yang sangat besar, memiliki value yang sangat besar, juga memiliki pengikut yang begitu besar di seluruh Indonesia. Pemerintah dan juga ataupun tokoh-tokoh politik lain tentunya memiliki kepentingannya masing-masing, apalagi banyak yang datang begitu ya ke pembukaan Muktamar Muhammadiyah. Bagaimana Pak Ari melihat hal ini? Seberapa besar kepentingan pemerintah dan juga tokoh-tokoh politik lainnya? Kalau saya lihat itu kepentingan pemerintah, sebagaimana waktu tadi itu pembukaan itu ke arahnya kontribusi besar reputasi yang selama ini ada, harapannya bisa diteruskan sehingga bisa menjaga langgam di dalam kerja bareng secara kolektif
Karena tantangan besar kita ini bukan hanya ke dalam, tapi keluar. Bagaimana kita bisa menjaga di antara sekian krisis itu bisa terpecahkan. Prestasi Muhammadiyah yang selama ini dikerjakan oleh para pemimpin yang ada selama ini juga relatif bagus begitu. Dan inilah butuh pemimpin yang istiqomah, konsisten, tapi punya visi besar. Saya kira ide membuat Muhammadiyah berkontribusi untuk kemajuan keindonesiaan. Konsep keindonesiaan ini tidak semata-mata Muhammadiyah. Dan saya yakin Muhammadiyah berkepentingan untuk tidak terjebak pembelahan sosial Namun di Pak Ari, 2024. baik, Pak Ari, itu adalah konteks kebangsaan ataupun keindonesiaan yang memang disebutkan oleh Presiden Joko Widodo saat memberikan pernyataan pada pembukaan. Namun bagaimana dengan konteks pemilu 2024? Karena kita tidak bisa kemudian benar-benar memisahkan dengan konteks pemilu 2024 ini. Ya benar. Jadi sekali lagi capaian ini juga sedang menghadapi kita harapan agar Muhammadiyah betul-betul memilih pemimpin yang visioner yang sudah menjaga kondusivitas, tidak kejebak pada pertarungan politik. Nah itu artinya memang nggak mungkin sekedar memilih pemimpin yang keras gitu, tapi dalam hal politik, tapi justru memoderasi dengan value yang lebih memadai. Saya kira keberhasilan membangun engagement itu jauh lebih penting karena reputasi yang selama ini ada itu cukup berkontribusi dan di mata dunia juga cukup bagus. Saya lihat juga tadi yang hadir juga cukup banyak dari berbagai luar negeri, juga banyak dari pihak-pihak juga cukup pejabat-pejabat kondusif. Terus harapan dari para jamiah untuk bisa membawa transformasi besar ini harus diwujudkan. Sekali lagi poin kuncinya adalah kita melihat Muhammadiyah ini pertaruhan. Kalau berhasil memilih pemimpin yang punya visi besar di dalam menjaga kemajuan keindonesiaan, dengan peran Muhammadiyah itu akan berhasil. Tapi kalau tidak, ini akan terjadi kemerosotan dan itu akan merugikan Muhammadiyah. Baik, terima kasih Pak Ari Sujito, sosiolog UGM. Kita akan menantikan bersama ya hasil e-voting hari ini Muktamirin. 13 orang kemudian akan rapat dan besok akan diumumkan siapa Ketua Umum dan juga Sekretaris Umum PP Muhammadiyah 5 tahun ke depan. Terima kasih Pak Ari telah bergabung malam hari ini di CNN Indonesia Prime News.